Kita ke kabar lain, Kejaksaan Agung memanggil 6 perusahaan pada Senin kemarin terkait kasus beras oplosan dan penyaluran subsidi. Dari 6 perusahaan, hanya 2 perwakilan, 2 perusahaan yang hadir memenuhi panggilan sebagai saksi. 2 perusahaan yang hadir memenuhi panggilan Kejagung, yakni PT Unifood Candy Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama. Sementara 6 perusahaan lainnya meminta penundaan waktu pemeriksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan serta memverifikasi informasi terkait penyaluran subsidi beras. Kejagung juga masih akan terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus dugaan korupsi beras oplosan yang mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut kita akan bergabung ke Kejaksaan Agung untuk mendengarkan pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Belitang Raya Panen belum ada konfirmasi sama sekali. Tapi kalau untuk yang satu lagi itu di tanggal 1 Agustus, PT apa ya? Bentar. Ya, bentar. 1 Agustus itu food station. Ya. Itu 1 Agustus berarti besok ya. Bagi para pihak yang tidak mengkonfirmasi kehadirannya, Pak, itu kalau udah 2 kali pemanggilan bakal ada upaya paksa? Belum. Nanti kita penyelidik akan mengagendakan ulang pemanggilan. Ini kan seharusnya masih penyelidikan nih, Pak. Ya. Berarti yang mereka ini datang ke Densus untuk dimintai keterangan, bukan dimintai keterangan untuk klarifikasi terhadap. Saksi, Pak. Iya. Pak, berarti penegasan Pak untuk hari ini berapa perusahaan dan pihak terkait siapa saja yang datang, sama kalau ranahnya dari 3 ini kan terkait subsidinya saja ya Pak ya? Iya. Kita kan kalau untuk tentang beras oplosan dan harga eceran segala itu kan teman-teman dari tim Satgas Pangan Mabes Polri sudah menangani. Kita indikasi terkait subsidinya, yang kan di situ ada uang negara yang keluar, dan di hari ini dari 6 perusahaan yang hari kemarin kita jadwalkan pemeriksaan kan hadir 2. Nah sekarang hadir 2, yang satu yang kemarin hadir, sekarang lagi. Yang kedua yang PT Sentosa Utama Lestari dan PT Subur Jaya Indotama hari ini hadir. Di samping dari pihak terkait, baik itu dari Bulog dan dari Kementan hadir. Terus ada lagi? Di awal kan disampaikan bahwa penyelidik ini sudah terjun ke lapangan nih Pak. Terjun ke lapangan dalam artinya apakah ada penggeledahan, sudah ada penggeledahan di kasusnya bagaimana? Belum. Yang jelas penyidik tetap melaksanakan pengumpulan data-data dan keterangan yang diperlukan. Artinya Pak, dari pemeriksaan kedua perusahaan kemarin sudah mengantongi data dan juga informasi? Sudah tentunya. Ketika mereka melakukan klarifikasi, mereka sudah punya data dasar. Pak, perusahaan-perusahaan panggil ini apakah mereka yang termasuk juga yang dalam penyelidikan Satgas Pangan Polri? Sampai saat ini kita belum tahu pasti. Kan banyak juga teman-teman. Ya. Yang jelas kita sih memanggil itu dulu. Pak, boleh jelasin nggak sih Pak, subsidinya tuh bentuknya apa? Apakah subsidi ke produsen atau subsidi yang... Ini yang sedang didalami oleh tim penyelidik dari tim P3 TPK, komponen-komponen apa aja. Nah dari sinilah nanti kita, supaya lebih jelas, sampai nanti ke masyarakat seperti apa. Yang kita kaji. Hari ini 1 perusahaan yang akan dipanggil Pak, yang sudah pasti Pak? Oh sudah, kan 2 perusahaan hadir, 2 perusahaan. Jadi 4, untuk hari ini pemeriksaan 4 hadir. Bergeser ke Krom, ya. Selainnya Pak, Pemanggilan jurusan sudah dilakukan lagi atau bagaimana Pak? Terhadap pemanggilan terhadap juristan, itu sudah dilakukan pemanggilan ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Juli ya. 25 Juli ya. Itu udah pemanggilan yang ketiga dan sudah diumumkan pemanggilan itu di harian Jakarta Pos. Itu dari kuasa hukum sudah ada konfirmasi kenapa yang bersangkutan? Sampai saat ini tidak ada konfirmasi ketidakhadiran yang bersangkutan. Dan ini sudah pemanggilan ketiga. Terakhir kan kuasa hukum bersurat nih Pak bahwa ingin kliennya ini
diminta keterangan secara daring atau secara tertulis saja, itu bagaimana? Belum ada konfirmasi lagi sampai saat ini. Tapi ada rencana konfirmasi daring ini nggak sih Pak? Tidak ada. Langsung ada? Ya pokoknya kita udah melakukan pemanggilan ketiga penyidik. Kita tinggal tunggu langkah-langkah hukum berikutnya ya. Untuk Mas Nadiem sendiri sudah dijadwalkan pemanggilan lagi nggak Pak? Sampai saat ini terhadap yang bersangkutan penyidik belum melakukan pemanggilan, belum mengagendakan. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan, baik dari yang bersangkutan maupun dari penasihat hukumnya. Pak, kembali lagi ke jurusan itu kan udah ketiga kali yang nggak adil, berarti langkah selanjutnya bagaimana Pak? Ya nanti kita penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan. Termasuk Pak, berarti langsung otomatis masuk ke DPO Pak ya? Ya nanti kita lihat dalam waktu. Yang jelas kan sudah 3 kali. Kalau yang Riza Halid tindak lanjutnya seperti apa Pak? Yang setelah akhir panggilan kedua itu? Setelah pemanggilan kedua, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Kan ini juga atau masih belum? Dia tunggu aja nanti. Koordinasi sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih? Soalnya Perdana Menteri Kita Malaysia sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan informasi kita penyidik juga sudah mendeteksi keberadaan semuanya. Cuman kita tidak bisa ungkap semua. Biarlah strategi penyidik. Koordinasi itu dilakukan dengan aparat penegak hukum di Malaysia atau bagaimana Pak? Soalnya Perdana Menteri Malaysia hari ini bilang bahwa dia tidak ikut campur dalam soal kasus. Untuk saat ini belum saat ini. Biar penyidik aja bergerak untuk. Yang jelas pihak-pihak terkait yang sangat ada kaitannya dalam upaya mengembalikan yang bersangkutan. Siap. Ada lagi? Ada update lagi nggak Pak? Cukup? Makasih ya. Tersangka kelompok yang dari yang ini yang dua itu yang Mama S. Syah dan Ya pemirsa, itu tadilah doorstop kami bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang, di mana mengatakan bahwa hari ini memang PT Sentosa Utama Lestari ini dikabarkan sudah diperiksa dan masih berlangsung pemeriksaan hingga saat ini. Total sudah ada 4 perusahaan yang diperiksa. PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, lalu PT Sentosa Utama Lestari dan juga PT Java. Dan memang kalau untuk PT Food Station ini akan dikabarkan direncanakan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Agustus 2025 dan juga masih kami akan konfirmasi untuk PT Wilmar Padi Indonesia dan juga PT Belitang Panen Raya. Dan juga tadi sempat dikatakan oleh Kapuspen ini mengatakan bahwa ranah Kejaksaan Agung ini masih sebatas subsidi. Namun nanti subsidi ini akan dilakukan pendalaman komponen-komponen apa saja yang mengenai tentang subsidi ini. Dan sejauh ini juga dikonfirmasi belum ada penggeledahan. Berdasarkan pemeriksaan ini hanya berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung. Dan juga untuk tindak lanjut sendiri nanti kami akan sama-sama mengkonfirmasi tindak lanjut apa saja dan update apa saja yang akan diberikan oleh Kejaksaan Agung untuk kasus beras ini. Sejauh ini itu bisa saya kabarkan, kembali ke Anda Ferdi. Ya baik, terima kasih Virgi Dainas dari Kejaksaan Agung Jakarta.